makan. Nah, salah satu pola hidup sehat adalah sarapan pagi setelah sebelum memulai kegiatan. Oke? Nah, oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua? Oke, sebelum kita mulai aktivitas kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, nah, terlebih dahulu maka saya akan mengecek kehadiran peserta didik sekalian. Saya mulai dari tadi Alpi, ada Pak. Raska, Musdalifah, Nur Asri, Yusriani, Dian Sendiri, Yunita, Ismi, Syarifah, Ifkayatul. Oke. Alhamdulillah semua hadir ya. Oke. Untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, sebagaimana aktivitas pembelajaran dari pagi hari ini, untuk memulai, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan salah satu orang yang bisa memandu, atau silakan pindah untuk memandu bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Satu, dua, tiga. Indonesia. Belajar yaitu materi tentang kompetensi dasar yaitu 3.3 yaitu pameran seni rupa ya. Nah, oke. Dalam pameran seni rupa itu ada kaitannya sangat berkaitan dengan kritik karya seni rupa yang akan kita pelajari pada hari ini dan dua pertemuan ke depannya. Oke, anak-anak sekalian.
sebelum kita masuk materi, saya akan bertanya terkait materi yang akan kita pelajari, begitupun juga yang pada pertemuan sebelumnya. Di antara kalian ada yang masih ingat? Ada yang bisa menyebutkan karya apa saja yang termasuk dalam seni rupa dua dimensi? Saya, Pak. Oke, silakan. Pak. Lukisan, foto, poster, gambar, karikatur. Ya, oke. Jadi yang termasuk dalam karya seni rupa dua dimensi itu ada yang seperti yang disebutkan oleh Pak bahwa lukisan, poster, karikatur dan seterusnya. Oke. Berikutnya. Oke. Yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah mengenai konsep, prosedur, dan fungsi kritik dalam karya seni rupa. Berikutnya, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu bagaimana memahami konsep, prosedur, dan fungsi kritik dalam karya seni rupa. Indikatornya menjelaskan konsep kritik dalam karya seni rupa, kemudian mengemukakan prosedur kritik dalam karya seni rupa, kemudian mendiskusikan fungsi kritik dalam karya seni rupa, dan adapun KD 4.4-nya itu membuat deskripsi karya seni rupa berdasarkan pengamatan dalam bentuk tulisan maupun tulisan, membuat deskripsi karya seni rupa secara lisan atau tulisan, kemudian mempresentasikan hasil deskripsi kritik karya seni rupa secara tertulis maupun tertulis. Jadi pada pembelajaran kita ada dua pertemuan. Yang pertama kita membahas pada pertemuan pertama ini. Jadi ini pertemuan pertama dan insyaallah kita melaksanakan pada insyaallah sini pada pertemuan kedua. Jadi pertemuan pertama ini kita mempelajari tentang konsepnya, konsep, prosedur, kemudian fungsi dari karya seni rupa, kritik dalam karya seni rupa. Jadi kita belajar teori, kemudian insyaallah pertemuan berikutnya kita akan mempraktikkannya bagaimana membuat sebuah deskripsi tentang karya kritik karya dalam seni rupa. Berikutnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kita capai. Tujuan pembelajaran yang kita capai itu pertemuan pertama, yaitu pertemuan hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik atau siswa diharapkan dapat menjelaskan konsep kritik dalam karya seni rupa, kemudian mengemukakan prosedur kritik dalam karya seni rupa, dan yang ketiga mendiskusikan fungsi kritik dalam karya seni rupa. Oke. Nah, ada yang pernah mendengar kata kritik? Ternyata saya pernah dengar istilah kritik pemerintah. Oke, jadi itu ya. Kalau dalam hal ini kamu pernah mendengar kata kritik, maka yang disampaikan Raska benar bahwa kritik itu bisa juga mengkritik pemerintah, mengkritik apapun saja ya, boleh mengkritik apapun. Tapi dalam hal kritik itu ada yang konsepnya baik, ada juga yang jelek, ya. Jadi kalau mengkritik itu bisa mengkritik dalam hal yang baik, ada juga yang jelek. Oke. Nah, kemudian di hadapan kalian ada pengertian kritik. Jadi kritik karya seni rupa pada dasarnya merupakan kegiatan menanggapi karya seni rupa. Jadi saya ulang bahwa kritik karya seni rupa pada dasarnya merupakan kegiatan menanggapi karya seni rupa dengan tujuan memahami kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Jadi kamu nanti diminta bagaimana menganalisis, mengomentari, mengkritik karya seseorang, baik itu dari karya maestro dalam negeri maupun dari luar negeri. Tapi kita akan tekankan bahwa
dalam pembelajaran ini kritik yang akan kita tekankan adalah kritik karya seni rupa dua dimensi, yaitu berkaitan tentang lukisan ya. Berikutnya di sini ada menanggapi, memberi komentar. Jadi kritik itu menanggapi, memberi komentar, memberi penilaian bagus atau jelek, suka atau tidak suka, itu adalah bagian dari kegiatan kritik. Selanjutnya, konsep kritik karya seni rupa. Adapun konsep yang akan kita bangun pada kritik karya seni rupa itu menggambarkan pengetahuan yang mewakili visual maupun makna terkandung dalam sebuah karya tersebut. Bagaimana maksudnya ini? Konsep kritik seni rupa menggambarkan pengetahuan terkait masalah konsep, kemudian prosedur, dan yang terakhir adalah fungsi. Itu beberapa itu. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Oke. Apa bedanya kritik dengan komentar, Pak? Ulang. Oke, ulang. Ambil dari sini. Bisa dijaga. Oke. Silakan. Yang bertanya? Ya, Pak. Ya. Apa bedanya kritik dengan komentar, Pak? Oke, apa bedanya kritik dengan komentar? Nah, ada yang bisa menjawab pertanyaan tadi? Oke, silakan, Ismi. Kalau kritik cenderung kepada sebuah karya ciptaan dan juga lebih bersifat khusus, sementara komentar lebih bersifat umum, apapun boleh dikomentari. Nah, oke, itu ya. Jadi kalau kritik lebih bersifat khusus, sementara komentar lebih bersifat umum. Contohnya apa? Misalnya kita mengkritik pemerintah, berarti lebih bersifat khusus karena pemerintahnya, kinerjanya, karyanya. Sementara kalau komentar apapun itu bernilai bersifat umum, apapun yang kau bisa komentari. Kemudian pertanyaan, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak, Oke, Hafiz. karya apa saja yang bisa dikritik Pak? Oke, pertanyaan yang menarik adalah karya apa saja yang bisa dikritik. Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Karya seni rupa dua dimensi seperti lukisan, poster, dan lain-lain. Oke, jadi karya apa saja bisa dikritik? Dijawab oleh Astrid bahwa yang bisa dikritik itu loh, yang seperti lukisan, poster, ya, dan lain-lain. Oke. Oke. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, mari kita membentuk 3 kelompok, yang mana dalam satu kelompok ini terdiri dari berapa? Berapa jumlah semua? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 orang. Berarti kita bagi 3. Kalau dibagi 3 berapa orang? Ada yang Berarti, oke, kita membagi 3 kelompok yang mana terdiri dari 4 orang dalam satu kelompok, walaupun meskipun ada di sini ada Bisa membantu pemahaman atau meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang seni. Oke, baik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, silakan untuk kelompok yang terakhir, kelompok siapa?